Pemirsa, sebagian penyakit kronis memerlukan penanganan medis jangka panjang bahkan hingga seumur hidup. Biaya pengobatannya pun tak sedikit. Ya, jaminan perlindungan kesehatan tak pelak jadi sebuah kebutuhan mutlak. Infus informasi untuk sehat mengulasnya berikut ini. Sejumlah penyakit mengharuskan penderitanya untuk meminum obat dalam jangka waktu panjang. Ini sebagai upaya untuk mengontrol gejala dan juga yang terpenting mencegah adanya komplikasi yang lebih serius, termasuk pada pasien penerima transplantasi organ agar mencegah penolakan tubuh terhadap organ baru sehingga tubuh tidak menganggapnya sebagai benda asing. Penanganan medis jangka panjang diperlukan untuk penyakit kronis atau kondisi yang memerlukan perawatan berkelanjutan. Salah satunya bagi penerima transplantasi organ. Transplantasi atau pencangkokan organ membawa banyak komplikasi yang harus ditangani serius. Umumnya, pasien penerima organ harus mengonsumsi obat imunosupresan seumur hidup. Obat ini berfungsi menekan sistem kekebalan tubuh agar tidak menyerang dan menolak organ yang baru. Fatal akibatnya bila diabaikan. Sangat fatal kalau tidak minum obat dalam waktu hanya beberapa hari. Sudah terjadi kerusakan organ yang cepat sekali, dan dalam waktu saya pernah ketemu orang yang tidak minum obat dalam 5 hari saja dia harus transplant ulang hatinya. Jadi sangat cepat, kalau tidak memakan obat itu badannya langsung seperti dilepas untuk merusak organ yang ditanamkan tersebut. Perawatan medis berkelanjutan antara lain harus dijalani bocah bernama Kenan sejak operasi cangkok hati 8 tahun lalu. Walau tak menghambatnya dalam beraktivitas, namun sebagaimana pasien yang mengonsumsi imunosupresan seumur hidup, dirinya rentan terhadap infeksi virus dan bakteri. Di balik itu butuh biaya tak sedikit untuk perawatan medis berkelanjutan, baik dari sisi ketersediaan obat maupun perawatan yang bisa memberatkan keuangan keluarga. Saya pun kan bekerja, bekerja itu saya juga cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Kebetulan saya juga single parent. Nah, tapi kalau untuk pengobatannya, yaitu saya bergantung sama BPJS. Manfaat BPJS Kesehatan ini pula yang dirasakan pasien asal Maluku. Putri, seorang anak berusia 3 tahun, didiagnosa memiliki kelainan hati ala Gil Syndrome sejak 2023 lalu. Sang ayah bahkan harus merelakan pekerjaannya di Ambon demi mencari kesembuhan sang anak yang menjalani pengobatan di RSCM setiap minggu. Sungguh terbayang betapa besar biaya yang harus dikeluarkan. Antusias dari BPJS, bisalah kalau semisalkan bisa BPJS yang cover, nggak jadi masalah. Karena kita nih bisa katakan orang yang penyakit-penyakit kayak gini, takutnya orang yang menengah ke bawah. Sejak hadir 11 tahun lalu, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan sudah melayani jutaan pasien. Hingga April 2025 saja ada lebih dari 279 juta peserta. Bagi penderita penyakit kronis yang harus mengonsumsi obat untuk jangka panjang, jaminan kesehatan ini sungguh nyata manfaatnya. Beragam inovasi layanan kesehatan juga terus dikembangkan BPJS Kesehatan. Salah satunya membentuk komunitas bagi pasien penyakit kronis. Ada salah satunya yang kita sebut dengan program Prolanis. Jadi di situ bukan hanya pasien itu berobat, tapi dikelola juga kita biasanya ada bentuk klub Prolanis. Nah, jadi di sana nanti bukan hanya berobat, periksa, dapat obat, tapi juga ada pemeriksaan lab, ada edukasi, ada sosialisasi, termasuk ada sharing session lah di situ. Tak ada batasan usia, iuran yang terjangkau, serta jaminan semua penyakit berdasarkan indikasi medis termasuk persalinan menjadi manfaat yang didapat peserta BPJS Kesehatan. Bahkan di era digital, semua bisa diraih dalam genggaman melalui aplikasi mobile JKN. Tak heran besar harapan masyarakat terhadap kelangsungan perlindungan kesehatan dari negara ini. Namun agar itu semua dapat berjalan, kesadaran masyarakat membayar iuran juga perlu ditumbuhkan. Sebab jaminan kesehatan nasional ini berasal dari kita untuk semua. Agisha Febila, Imam Rohman melaporkan dari Jakarta.